Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik, langsung saja saudara-saudara mahasiswa semuanya. Untuk pertemuan yang kedua ini saya akan memberikan sedikit pengantar diskusi, yaitu terkait dengan dasar hukum dan istilah pokok ibadah haji dan umroh. Setelah materi ini nanti Anda bisa mendiskusikan di kolom komentar YouTube, atau kalau memang Vclass-nya bisa diakses, bisa didiskusikan di sana. Baik, langsung saja. Dasar perintah untuk ibadah haji itu ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan ibadah haji adalah sebuah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Maka faman kafara, barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari semesta alam. Artinya yang butuh ibadah haji itu bukan Allah, tapi kita yang butuh untuk berkunjung ke Baitullah. Dasar pelaksanaan yang lain, ada ayat Al-Quran yang lain, surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi ibadah haji itu waktunya sudah ditentukan. Maka barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berbantah-bantahan, padu karo tanggane, karo kancane, karo dulure ya ora oleh. Niku. Maka tidak boleh melakukan hal itu, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Artinya apa? Sebelum pelaksanaan ibadah haji pun ada aturan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang seperti tadi, sebagai bekal untuk ke Baitullah. Dasar pelaksanaan yang lain dari hadis Nabi juga ada, yang berbunyi man malaka zadan wa rohilatan. Jadi sapa siapa saja, barang siapa yang memiliki kelebihan harta, artinya di sini sudah tergolong manis tatoa, wa rohilatan, dan memiliki sarana tabelughuhu ila baitillahi, yang bisa digunakan untuk ke Baitullah, walam yahujja, tapi dia enggak mau berangkat haji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasroniyan. Maka jika dia mati itu bisa mati Yahudi atau Nasrani. Itulah kenapa saking pentingnya ibadah haji. Kalau kita punya uang berlebih, kita sudah tidak punya tanggungan apapun, kok kita malas, kita nggak mau untuk haji, yaitu tadi keislaman kita masih diragukan. Hanya saja yang tergolong manis tatoa ini kan banyak sekali. Contoh, kita sudah punya uang berlebih, sudah bayar, tapi di Indonesia seperti sekarang ini menunggu panggilan untuk berangkat itu membutuhkan waktu 10-20 tahun. Dan dilalah setelah daftar, kalau di tengah-tengah mati, misalnya meninggal, ya berarti tidak tergolong manis tatoa ilaihi sabila. Jadi intinya aturan pemerintah pun masuk dalam kategori manis tatoa. Dan masih banyak yang lain, ada dasar-dasar ibadah haji di dalam Al-Quran, itu disebutkan semua, nanti malah tidak selesai. Nah, sekarang beberapa istilah pokok yang perlu kita ketahui di dalam pelaksanaan ibadah haji. Contoh yang pertama, talbiyah. Kita ketika berangkat haji, ketika melakukan ibadah haji, kita juga disuruh untuk memperbanyak membaca talbiyah yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Nah,
labbaika la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi perintahmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya segala puji dan nikmat itu serta kerajaan adalah milikmu, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Kalau haji ini yang diperbanyak untuk diucapkan ketika melakukan ibadah haji. Kemudian biasanya ketika kita pergi haji, itu kan ada istilah lain, yaitu ziarah ke tanah suci. Artinya apa? Kita menyegarkan datang untuk pergi ke tanah suci. Tanah suci itu mana? Mekah, Madinah, bukan Al-Quds. Walaupun istilah suci itu Al-Quds, tapi ini yang dimaksud adalah Makkah, Madinah. Kemudian dalam berhaji kita itu ada beberapa bagian pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama ada sebutan tamattu, yaitu haji dengan mendahulukan umroh. Ini biasanya sering dilakukan oleh jamaah haji di seluruh Indonesia. Jamaah haji Indonesia ini seringnya melakukan haji tamattu, yaitu mendahulukan umroh dulu daripada haji. Soalnya apa? Berangkatnya wis jauh-jauh hari biasanya sebelum waktu haji. Atau haji ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umroh. Atau haji qiron yang ketiga, yaitu melakukan haji dan umroh secara berjamaah. Pelaksanaan umroh itu bisa dua hal, bisa bersamaan dengan haji atau umroh khusus dalam haji, atau bisa umroh berangkat sendiri tidak dalam waktu pelaksanaan ibadah haji. Itu lebih jelasnya nanti kita diskusikan. Ini dijelaskan kabeh, nanti malah tidak ada bahan diskusi nanti. Sekarang rukun dan wajib haji. Beda antara rukun dan wajib haji. Rukun haji itu apa saja? Pertama, ihram dan niat. Itu ketika sudah sampai kepada mikotnya, maka harus pakai ihram sambil niat ibadah haji. Nomor 2, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu juga rukun ibadah haji. Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini juga termasuk rukun ibadah haji. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan yang keenam, tertib. Itu rukun-rukun ibadah haji. Kalau yang wajib haji, yang pertama niat dari mikot. Orang niat ihram tapi niat dari mikote, itu wajib haji. Yang kedua, mabit di Musdalifah, itu juga wajib haji. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh. Dan yang kelima, tawaf wada. Perbedaan antara rukun dan wajib haji, catatannya, rukun bila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Ketika hajinya tidak sah, maka dia wajib mengulangi tahun depan. Sambil menunggu tahun depan, dia wajib berpakaian ihram selama 1 tahun sampai pelaksanaan ibadah haji lagi. Kalau itu nggak dilaksanakan, ya berarti dia hajinya ya nggak sah lagi. Dan selama 1 tahun menunggu ibadah haji berikutnya, dia tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau melakukan hubungan suami istri, maka itu dihukumi seperti zina. Itu jika haji rukunnya ada yang tidak dilakukan. Sementara wajib haji, bila tidak bisa melakukan, artinya bila ada salah satu yang kurang atau memang tidak dilakukan, hajinya tetap sah, namun wajib membayar dam. Bayar dam itu bayar denda. Ini tadi rukun ibadah haji. Kemudian mikot itu apa toh? Tadi kok ada kalimat mikot. Mikot itu adalah tempat atau waktu untuk melakukan ihram. Mikot, makanya mikot itu ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu waktu untuk melakukan haji atau umroh. Mikot makani tempat untuk memulai melakukan haji atau umroh. Tempat tempat untuk memulai melakukan haji dan umroh. Ya. Ada beberapa mikot. Yang pertama Dzulhulaifah atau Abyar Ali, ini biasanya untuk jamaah haji dari Madinah. Ada Juhfah, ini biasanya untuk jamaah haji dari Syam. Ada Qarnul Manzil untuk jamaah haji dari Najat.